Halo, salam pemasaran jasa dengan Dr. Hendra. Di video kali ini kita akan membahas tentang perancangan dan pengelolaan proses layanan atau Service Process Management and Service Process Creation. Uh, kita akan mulai dengan pengiriman layanan flowchart ya, sebagai diagram alir ya. Ini teknik-teknik untuk menampilkan sifat dan urutan langkah-langkah berbeda. Jadi flowchart itu adalah teknik untuk menampilkan sifat dan urutan langkah-langkah berbeda dalam pengiriman layanan ya kepada pelanggan. Jadi flowchart itu menawarkan cara untuk memahami pengalaman layanan pelanggan secara menyeluruh ya. Jadi ini flowchart juga diagram alir juga menunjukkan bagaimana sifat keterlibatan pelanggan ya dengan perusahaan layanan ya atau namanya service companies. Itu bervariasi menurut jenis layanannya. Ada yang people process, proses orang, ownership process, proses kepemilikan, mental stimulus process, proses stimulus mental, dan juga information process. Kita lihat contohnya satu persatu ya, flowchartnya seperti apa. Mau lihat ya? Ayo, slide berikutnya. Dimulai dengan people process, oke? Layanan proses orang ya, misalnya stay at motel. Diagram chartnya adalah customer melakukan parkir mobil, lalu mereka check in. Ya, saat mereka check in, itu sebelum maupun pada saat tersebut, pembantu harus segera membersihkan kamar hotel. Lalu mereka menghabiskan malam di dalam kamar. Lalu mereka sarapan. Dan sebelum itu sudah pasti sarapan harus disiapkan. Lalu mereka check out. Inilah namanya proses flowchart ya, diagram alir dari people process. Kalau possession process, kepemilikan beda lagi. Contohnya adalah repair a DVD player. Bayangkan aja repair laptop misalnya, sama ya. Jadi pelanggan melakukan perjalanan ke toko atau ke toko resmi perbaikan, repair shop ya. Lalu teknisi mengamati dan memeriksa alatnya, laptopnya misalnya, atau DVD playernya, mendiagnosa masalahnya. Lalu setelah selesai, maka barang ditinggalkan, konsumen meninggalkan toko, lalu setelah selesai akan ditelepon, mereka kembali mengambil kembali barangnya dan membayar, ya, ataupun mengklaim garansi. Nah, sebelum dan saat itu, maka teknisi itu akan memperbaiki pada saat setelah mereka ditinggalkan laptop tersebut atau DVD player tersebut diperbaiki. Akhirnya pelanggan bisa memainkan DVD di rumah. Ini adalah proses kepemilikan, ya, layanan proses kepemilikan, processing, ya. Lalu ada mental stimulus processing, ya. Ada proses stimulus mental. Contohnya adalah ramalan cuaca, ya. Jadi seperti Anda lihat sekarang nih di smartphone, semalam saya melihat smartphone bahwa hari ini akan hujan ya. Maka saya tahu jam berapa bisa hujan. Jadi awalnya konsumen menyalakan TV, memilih saluran misalnya, Antv misalnya, lalu mereka melihat presentasi dari ramalan cuaca. Sebelum mereka melihat ramalan cuaca, sudah pasti perusahaan TV tersebut akan mengumpulkan data-data cuaca. Ya, para ahli cuaca memasukkan data-data untuk model, ya, dan menciptakan hasil analisa dari ramalan cuaca untuk keesokan harinya misalnya. Lalu mereka akan bisa meringkas dan juga memberikan presentasi ya dari ramalan cuaca. Akhirnya bisa ditampilkan. Dari konsumen, sudah pasti mereka akan bisa memastikan apakah rencana untuk piknik atau liburan besok jadi atau tidak karena ramalan cuaca tersebut ya. Oke. Lalu yang keempat itu dari flowchart contohnya adalah information processing, yaitu proses informasi. Contohnya adalah asuransi kesehatan. Saat seorang tidak sakit, maka orang merasa tidak usah membeli asuransi ya. Pada saat orang sakit, orang merasa BPJS itu sangat bermanfaat ya, asuransi kesehatan dari pemerintah. Tapi asuransi kesehatan pribadi juga ada. Nah, contohnya adalah misalnya Prudential ya, ataupun BPJS ya. Kita lihat opsinya ada apa aja. Kalau BPJS itu ada 55.000, ada 75.000, saya lupa ya, ada 25.000 mungkin ya. Ada opsinya, pilihannya. Lalu sesuai dengan kemampuan kita dan juga planning kita ke depan, ya, kita select the plan, kita pilih rencana yang sesuai, lalu mengisi formulir, lalu
perusahaan asuransi ya setuju pada pelindungan tersebut ya, oke. Atau universitas juga bisa. Ada kampus-kampus yang memberikan asuransinya juga ya, asuransi kesehatan. Lalu konsumen melakukan pembayaran pay, ya, informasi informasi konsumen dimasukkan di database ya, di pusat data. Nah, setelah buku asuransi dikeluarkan, maka perlindungan asuransi dimulai. Akhirnya bukunya tiba, dokumennya tiba. Inilah flowchart atau diagram alir dari 4 jenis proses informasi yang ada. Ya. Lalu yang lebih besar adalah layanan blueprint, cetak biru. Ya. Ini adalah sebuah tool ya, yang sangat bermanfaat untuk secara waktu yang sama bersamaan menggambarkan semua proses-proses layanan. Touch point, titik-titik kontak pelanggan, mana-mana aja. Dan bukti-bukti layanan, ya, dari sudut pandang pelanggan. Bukti layanan itu apa aja? Ingat bahwa saya hari ini bicara mengenai proses, itulah bagian dari marketing mix jasa, ya. Service marketing mix bukan hanya 4P, product, price, place, promotion, tapi juga people, physical evidence, ya, bukti fisik orang dan juga ini proses, ya. Hari ini kita bicara proses, bicarakan mengenai layanan blueprint. Blueprint itu ada alat yang secara bersamaan menggambarkan proses layanan, touch point, titik kontak pelanggan, dan bukti layanan, proof of service dari sudut pandang pelanggan ya. Jadi cetak biru itu apa? Gambar, panduan, peta. Secara akurat, dia bisa menggambarkan sistem layanan. Blueprint cetak biru layanan memungkinkan semua orang dalam pengalaman layanan ya untuk secara akurat memahami, menangani jika ada situasi di dalam layanan tersebut ya, dalam service. Baik, lanjut ya. Contoh dari komponen cetak biru layanan ya, oke. Ada physical evidence, ada proses, ada support proses ya. Customer action apa aja yang dilakukan konsumen apa aja. Jadi serial ataupun langkah-langkah dilakukan oleh konsumen. On stage contact employees actions, ada tindakan-tindakan berkaitan dengan titik sentuh dengan pelanggan bersama karyawan, ya yang bisa dilihat, line of visibility. Lalu backstage contact, ya kontak di belakang layar ya, di mana tindakan dari karyawan, di mana ini adalah interaksi internal ya, apa aja, dan support proses dan proses yang mendukung. Contohnya ya. Contoh dari dry cleaner Penny ya, service blueprint seperti apa? Ini adalah usaha laundry ya. Contohnya, usaha laundry itu blueprintnya seperti apa, Pak? Oke, kita lihat bersama ya. Dari segi bukti fisik ya, bukti fisiknya ada dekorasi, seragam dari karyawan, ya, garment bags ya, tempat cover laundry ya, oke, yang ada logonya, ada sebagainya, tasnya, ada sebagainya. Dari segi konsumen, dari segi contact person, on stage dan backstage, dan segi support proses, oke. Nah, dari segi physical evidence, pada saat konsumen tiba, itu adalah konsumen, arrive at the store, mereka melihat papan nama kita, brand kita, dekorasi kita, uniform, dan garment bags kita. Lalu drop clothes off, mereka akan memberikan laundry-nya, pakaian kotornya. On stage, karyawan akan mengambil pakaiannya, take garments. Itemized garments, mereka akan memberikan label-label. Ini miliknya siapa, memberikan nomor-nomor, kode-kode, maupun nama. Mereka akan mendapatkan info dari konsumen. Di backstage, mereka akan tag, ya. Lalu memberikan tag ya, memberikan penamaan, penomoran ya, supaya tanda-tanda ya tidak tercampur konsumen A dan konsumen B. Lalu mereka akan memisahkan pakaian-pakaian sesuai dengan standar operating procedures (SOP-nya). Ya, ini adalah di backstage, tidak dilihat oleh konsumen. Pada saat support proses, oke, mereka akan mengecek adanya noda-noda enggak, spot check. Lalu mereka melakukan pencucian atau dry clean ya. Lalu mereka akan merapikannya, ya, menyetrika, lalu di packing sedemikian rupa dengan garment bags ya, oke, pakainya di packing. Nah, setelah itu konsumen bisa datang ambil, atau kita yang deliver. Inilah
Dengan buktinya apa? Vehicles, kendaraannya datang, ya, atau kendaraannya tiba di tempat konsumen. Receipt, tanda terima, ya, beserta bondnya. Garment bags, ya, pakaian yang sudah bersih beserta tasnya laundry. Uniform, ya, eh, tanda pengenal dari perusahaan laundry. Contohnya adalah seragam. Manfaat cetak biru layanan, kita bisa tahu titik gagalnya di mana dalam penyampaian servis ini, layanan ini. Sehingga bisa lakukan tindakan pencegahan dan bisa menyiapkan rencana darurat. Juga cetak biru layanan ini bisa memfasilitasi pendekatan dari atas ke bawah, bawah ke atas, ya, kemanapun bisa. Juga fasilitasi komunikasi internal antara departemen dengan strategi bisnis unit yang ada, ya, bagian-bagian di perusahaan dengan bisnis-bisnis cabang-cabang kita yang ada. Juga bisa membantu tentukan peran pelanggan dan karyawan. Peran mereka apa sebagai customer. Dan juga bisa mengetahui kekuatan potensial kita di mana. Kekuatan kita di mana. Kita tahu. Juga kita bisa mengenali yang namanya jika ada gangguan-gangguan atau macet, ya, atau noise, ya. Oke. Baik. Inilah manfaat dari cetak biru pelanggan, ya. Jadi apa saja komponen utama dari cetak biru pelanggan? Kita harus ada 9 komponen utama. Pertama, standar. Standar untuk maksudnya standar itu adalah untuk aktivitas tahap depan itu standarnya seperti apa maunya. Tentukan bukti fisiknya. Bukti fisik kita apa aja? Mau name tag kah? Mau seragam kah? Mau topi kah? Mau selendang? Mau rambut? Terserah Anda. Ya, harus ada bukti fisiknya. Ketiga itu tindakan utamanya. Kenali pelanggan utama itu tindakannya apa aja, action mereka. Keempat itu garis interaksi. Maksudnya titik touch point-nya antara pelanggan dengan karyawan kita, ya. Ini adalah di not the backstage tapi the outer stage, ya. Lalu panggung depan tindakan operasional kontak pelanggan, garis pandang antara panggung depan dengan belakang panggung, ya. Garis pandangnya. Seperti apa garis pandangnya? Tindakan di belakang panggung oleh personel kontak pelanggan dan proses dukungan yang melibatkan personel lainnya dan proses dukungan yang melibatkan teknologi informasi, ya, IT. Jadi inilah 9 komponen utama dari cetak biru pelanggan. Sudah dijelaskan, ya. Peran pelanggan dalam pengiriman layanan apa aja, ya. Jadi pelanggan tuh dalam layanan itu bisa ada yang banyak bertindak, ada yang tidak bertindak, ya. Kalau kamu bisa bayangkan misalnya sekarang nih, ya, kalau membuka rekening online itu seperti apa? Pelanggan yang bertindak atau banknya yang bertindak, ada karyawannya? Pelanggan, ya, lebih banyak, ya. Pelanggan mengirimkan KTP, memberikan informasi dan sebagainya, login dan sebagainya, sehingga selesai. Sama dengan pembuatan Gmail, ya, dan sebagainya. Jadi partisipasinya tinggi. Tingkat partisipasi jasa itu apakah rendah, sedang, atau tinggi? Jadi kalau tinggi, konsumen turut menciptakan produk layanan. Inilah namanya. Saat Anda buat email, buat Zoom dan sebagainya, itu kan kelihatannya tinggi. Tapi pada saat Anda laundry misalnya, kehadiran konsumen diperlukan itu rendah minimal. Sedang itu ya antara ya tidak. Misalnya Anda mengaktifkan online banking di bank, itu sedang, ya, masukan konsumen diperlukan. Jadi ini tingkat partisipasi pelanggan, ada 3 macam, ya. Saya kira jelas. Pelanggan sebagai mitra, ya, untuk menciptakan layanan, untuk partisipasi yang tinggi, ya. Jadi pelanggan bisa dianggap sebagai bagian dari karyawan. Jadi part of the part of the employee. Namanya adalah external customer. Ya, external customer itu adalah pelanggan. Internal customer sudah pasti adalah karyawan. Di mana pelanggan itu bisa menyumbangkan tenaga, waktu, sumber daya lain untuk proses produksi. Contohnya aja, misalnya cloud, ya, kemarin saya bilang Google Drive misalnya, ada Dropbox. Ketika Dropbox melakukan promosi, Dropbox hanya mengatakan siapa yang bisa memberikan rekomendasi ke teman lainnya akan dapat 500 megabyte, ya, atau setengah gigabyte. Kan lumayan sekali. Itu pelanggan sebagai karyawan parsial, mereka akan melakukan sendiri, ya. Jadi masukan pelanggan dapat mempengaruhi produktivitas. Maka itu sosial media diperlukan, ya, dan kualitas proses, kualitas layanan. Ada input masukan-masukan, ya, atau ada kritikan dan saran, ya, bisa, ya. Jadi untuk hubungan lebih bertahan lama antara pelanggan tersebut dengan perusahaan layanan, maka kedua pihak perlu bekerja sama satu sama lain.
Nah, isu utamanya begini, haruskah peran pelanggan itu diperluas atau dikurangi ya? Kamu lihat di restoran-restoran beberapa orang-orang makan melayani pembayaran kartu kredit. Mereka datang ke mejanya, tapi di restoran yang terlalu sibuk, mereka minta pelanggan untuk datang ke meja kasir untuk memberikan kartu kreditnya atau kartu debitnya. Benar ya? Seperti itu. Jadi itu apakah harus dikurangi atau perluas kebijaksanaan Anda ya? Partisipasi pelanggan dan juga self service teknologi layanan mandiri, self service technology SST, teknologi layanan mandiri dan partisipasi pelanggan ya. Jadi semakin meningkat ini ya yang namanya self service technology ya. Karena kamu lihat sendiri pegadaian juga ada pegadaian online, Tokopedia juga semua serba online ya. Bank-bank juga serba online, pembayaran juga serba online. Bahkan Bank Indonesia juga memberikan kris ya, pembayaran online. Semuanya serba online ya, SST semuanya. Penggunaan SST oleh pelanggan itu makin memudahkan pelanggan. Bahkan ada satu hotel di China, namanya kalau nggak salah Ali Hotel atau semacamnya dari Alibaba punya bank ya, oke. Itu hampir tidak ada manusianya ya, oke. Semua dilakukan pelanggan sendiri. Bahkan di Malaysia, ketika kita di Malaysia, kita bisa menyewa mobil tanpa ketemu orang maupun apa. Download aja aplikasinya. Saya lupa aplikasinya namanya apa. Kita sewa mobil langsung dengan memfotokan paspor dan SIM kita masing-masing ke sana, mereka akan approve. Bisa diambil langsung di bandara tanpa ada orangnya. Ketika menyalakan mobil, tinggal klik aja ada tombolnya di handphone kita semuanya. Ketika mengembalikan juga sama, ya penggunaan sistem pelanggan. Sukses dengan self-service technology. Ini contohnya ya di Malaysia. First World Hotel. Siapa yang pernah sih mengunjungi Malaysia, Kuala Lumpur? Ya, paling terkenal itu adalah di Genting Highland. Di puncak gunung yang tinggi, banyak kabut asapnya biasanya tinggi ya. Di sana ada kasino yang sangat terkenal ya, sudah pasti tahu ya, Genting Kasino. Lalu juga ada hotel yang terkenal di sana, namanya First World Hotel, tepat di bangunan yang sama dengan kasino. Dan juga theme park ya, theme park di sana yang sangat terkenal. Jadi ketika ada First World Hotel sudah ada 3 bangunan sekarang ya. Terakhir saya pergi 2 tahun yang lalu, tahun 2019 itu ada 3 bangunan hotel. Ada yang terbaru. Jadi di sana ketika kami tiba di tengah malam, kami lakukan self service, memakai self service teknologi. Paspor di scan di mesin tersebut, ya. Nomor nomor booking kita nomor berapa? Kita mau tambahkan apa? Mau merokok? Tidak merokok, pilihannya tidak merokok nggak, lantai keberapa maunya? Atau tidak usah pilih lantai, tambahan Rp5 misalnya. Kita taruh uang kita Rp5 di mesinnya, dia kan masuk sendiri. Lalu pilih hotel yang mana, bangunan yang mana, terserah kita, dan akhirnya keluar tiketnya atau kartu untuk masuk ke hotel tersebut ya. Keren banget ya, seperti ini. Stay in touch ya. Inilah First World Hotel, pemakaian self-service technology di First World Hotel. Teknologi SST itu dinamakan teknologi swalayan. Jadi mandiri ya oleh konsumen. Konsumen itu partisipasinya cukup tinggi. Ada plus minusnya. Jadi plusnya itu mesinnya ada di lokasi nyaman, sudah pasti. Aksesnya 24,7 ya. 24 jam 7 hari. Jadi nggak seperti manusia 8 jam aja per hari ya. Seringkali dia berada di mana-mana ya, di dekat komputer terdekat. Nah, kita bisa memperoleh informasi rinci ya, menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat daripada tatap muka telepon harus antri ya. Oke, karena mau ketemu manusia itu banyak antriannya. Dan kontak telepon ke kartu kredit juga cukup lama ya. Oke, teknologi swalayan itu lebih cepat, jauh lebih cepat di anytime, anywhere. Ya. Orang-orang kagum apa yang bisa dilakukan oleh teknologi saat teknologinya berfungsi dengan baik, sudah pasti. Tapi kekurangannya saat SST itu mati, mesinnya ada kegagalan misalnya, paspor nggak bisa terekam dengan baik, misalnya tadi ya di First World Hotel, uangnya udah benar Rp5 atau Rp10 dimasukkan mau balik Rp5 tidak ada, balikan uangnya seperti apa. Oke, nomor PIN tidak diterima dan sebagainya. Itu ribet banget ya kekurangannya. Maka itu perlu banget ini solusinya adalah adanya perlunya satu anggota di sana sekitar sana. Ya walaupun mesinnya ada 20, ada 30, ada 1 2 anggota di sana yang bertugas ya. Siap untuk membantu orang yang
gagap teknologi atau ada masalah seperti ini. Teknologi dirancang dengan buruk, itu bisa membuat proses layanan sulit untuk dipahami, dipakai. Kalau teknologi tersebut terlalu ribet, maka akan sulit dipakai. SST bisa mengacaukan, misalnya Anda lupa password, itu betul-betul kacau lah. Bayangkan Anda mau pakai OVO mau bayar OVO atau GoPay atau uang elektronik, tiba-tiba lupa passwordnya, kacau kan dunia, atau gagal memberikan informasi seperti yang diminta. Seperti saya mau buka rekening saham di perusahaan X misalnya, full online, tapi setelah saya upload KTP dan sebagainya, katanya KTP saya kurang jelas dan saya nggak punya waktu lagi untuk itu. Maka sampai sekarang ini gagal memberikan informasi yang diminta sehingga rekeningnya belum dibuka juga. Menekan tombol yang salah, kadang-kadang tombol salah ditekan, kita kan nggak tahu kalau nggak ada penjelasannya. Itulah kekurangan plus minus dari teknologi layanan ini. Pelanggan itu sebagai kontributor atas kualitas yang didapatkan dan kepuasan layanan penting banget Kalau dibicarakan dengan konsumen, kalau Anda bermain game apapun juga ataupun game real berbisnis, kepuasan layanan itu dan kualitas layanan itu sangat penting banget supaya mereka datang kembali, bisa sounding ke orang lain, bisa juga melakukan hal-hal yang membuat sehingga bisnis kita tetap sustainable. Jadi pelanggan dapat berkontribusi untuk pertama, kontribusi mereka sendiri terhadap layanan, Kedua, kualitas layanan mereka terima, kepuasan mereka sendiri itu maksudnya begini, mereka akan puas jika mereka menjalankan peran mereka secara efektif peran mereka berjalan efektif maksudnya sangat smooth, tidak ada gangguan di mana-mana pun juga, maka enak banget misalnya contohnya saya memakai banking online Mandiri misalnya, di awal itu sangat ribet login itu sangat susah sekali, itu saya harus ke cabang bank antri dan sebagainya, habisin waktu. Itu tidak efektif sama sekali. Tapi akhirnya sekarang ini sangat smooth walaupun agak strict, saya pahami agak strict itu bagus ketat tapi sudah smooth dengan bekerja sama dengan penyedia layanan. Banyak perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan penyedia layanan. Kualitas layanan yang mereka terima dengan mengajukan pertanyaan. Jadi mereka boleh mengajukan pertanyaan sehingga kualitas layanannya lebih tinggi dengan mengambil tanggung jawab atas kepuasan mereka sendiri dan mengeluh ketika ada kegagalan layanan. Itu hak mereka konsumen boleh mengeluh untuk kegagalan layanan. Tapi ada beberapa konsumen nggak mau mengeluh. Mereka hanya tinggalkan layanan tersebut. Berakhirlah sudah. Jadi hati-hati juga pentingnya pelanggan lain atau sesamanya dalam pengiriman layanan. Jadi begini, pelanggan lain itu bisa mengurangi atau menambah kepuasan. Setuju nggak? Setuju kan? Kalau mereka puas, mereka berikan bintang 5, like dan komentar positif, maka bagus. Maka kalau mereka merasa kurang puas, mereka berikan 1 bintang dan komentar negatif, itu nggak puas. Jadi pelanggan lain bisa mengurangi kepuasan. Contohnya, kalau kita zoom-zooman misalnya, ada orang yang buka speaker, datang banyak suara-suara lain, itu kan perilaku mengganggu namanya, pada saat webinar. Atau ada pelanggan yang terus-menerus menuntut hadiahnya mana kemarin, vouchernya di mana, belum tiba dan sebagainya. Terlalu menuntut berlebihan, kerumunan berlebihan, itu berbahaya juga, apalagi masa pandemi seperti ini Itu bisa mengurangi kepuasan. Terlalu kerumunnya terlalu tinggi. Kebutuhan yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai sudah pasti mengurangi kepuasan Jadi pelanggan lain bisa menambah kepuasan juga. Mereka hadir, tanda bonafit perusahaannya. Oh banyak yang pakai Oke, artinya bagus ini tambah teman nih, tambah sosial nih sosialisasi pertemanan. Jadi kadang-kadang pelanggan lain juga menjadi asisten, guru, pendukung, mentor, bahkan reminder Itu bahkan bisa menambah kepuasan tersebut Jadi disinilah positif negatif dari pelanggan lain dalam hal pentingnya pengiriman pelanggan Di akhir ini adalah apa sih strateginya supaya meningkatkan partisipasi pelanggan, kualitas dan juga kepuasan mereka tinggi Jadi ini adalah contoh dari effective customer participation Jadi pertama itu kita harus memang kenali dulu apa customer job mereka dalam blueprint tersebut Jelas apakah sedang, tinggi atau rendah, clarify. Role-nya spesifik, mereka lakukan apa-apa aja seperti yang di blueprint.
Jadi pahami juga dampaknya terhadap produktivitas dari ke perusahaan dan juga kualitas layanan. Pahami. Yang kedua adalah kita perlu recruit, educate, dan juga reward customers. Itu penting banget. Kita perlu mendatangkan konsumen, mengedukasi mereka, dan juga memberikan hadiah. Penting banget ya bagi mereka. Jadi kita harus kenali dan juga merekrut segmen-segmen yang memang cocok untuk kita ya, konsumen-konsumen. Eh, Lalu mengedukasi mereka, peran mereka seperti apa, ya, memberikan mereka alasan-alasan untuk berpartisipasi dan memberikan hadiah. Di Gojek di awal juga memberikan poin-poin, benar ya? Grab juga sama, bukan poin-poin ya. Bahkan ada yang platinum service dan sebagainya, sehingga mendapatkan hantaran yang 5.0 dan sebagainya. Kan ada juga ya. Oke, itu adalah reward untuk customer. Lalu manage customer mix, kelola bauran pelanggan. Ya, ini coba nilai dulu, coba evaluasi dulu kompabilitas atau bisa nggak segmen-segmen itu bisa memakai layanan dengan baik. Lalu Anda harus pisahkan segmen-segmen yang tidak kompatibel, tidak cocok itu dipisahkan. Lalu juga mendukung, men-enhance ya, mendukung segmen-segmen yang memang cocok ya untuk layanan pelanggan, untuk meningkatkan partisipasi mereka. Misalnya orang tua itu nggak bisa kadang-kadang ya, ya kamu keluarkan harus anak-anak muda ya, generasi Z ya, Y bisa lah ya, seperti saya. Inilah cara-cara untuk meningkatkan customer participation. Baik, hari ini sampai di sini dulu. Salam pemasaran jasa dengan saya Dr. Hendra. Sampai jumpa.